Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu mari kita bersaat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ayo adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Kudaki-daki gunung yang tinggi. Gerak ya adik-adik ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu kita mari berdoa. Kakak diikutin ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kami akan ibadah impa. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan. Amin. Sudah siap semua? Kita akan membaca Mazmur. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Kita membaca bersama-sama ya adik-adik ya. Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikian pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Bunda Lina. Tadi
Anak-anakku baru saja memuji Tuhan dan membuka ibadah bersama kakak Tohab sama kakak Lasni. Dan sekarang kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita bersama Bunda Lina. Rindu enggak ketemu sama Bunda Lina sama kakak-kakak yang lain? Rindu ya? Bunda juga rindu ingin bersekutu bersama anak-anak di ibadah hari Minggu Pelkat PA setiap minggu pagi. Tapi karena keadaan ini membuat kita tidak bisa. Tapi tidak apa-apa. Ibadah online lewat YouTube, lewat HP, lewat video yang kita laksanakan hari ini, itu tidak mengurangi semangat adik-adik, semangat anak-anak untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami anak-anakmu sebentar lagi akan membaca sebagian dari firman-Mu. Berkati kami dengan hikmat dari Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami firman yang akan kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan kita hari ini, anak-anakku, terdapat dalam Ulangan pasal 9, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kalau masih mencari boleh di pause dulu YouTube-nya ya. Oke. Ulangan, setelah dapat kita baca bersama-sama. Ulangan pasal 9 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Kita baca. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan firman kita hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Nah, kakak mau cerita. Adik-adik, anak-anakku, ada di suatu danau. Di suatu danau dalam hutan ada seekor burung merak. Burung merak ini sangat indah bulu-bulunya. Kalau dia mengembangkan ekornya, semua menjadi takjub. Indah sekali. Bulu-bulunya seperti pelangi, adik-adik. Tapi sayangnya, karena keindahan bulunya, burung merak menjadi sombong. Dia selalu membanggakan bahwa dialah burung yang paling cantik di danau itu, di hutan itu. Tidak ada hewan yang lebih cantik dari dirinya. Nah, di danau itu, pada satu kali dia bertemu dengan seekor burung bangau di danau itu. Ya, adik-adik, seekor burung bangau. Dan berkatalah burung merak itu kepada si burung bangau. Ini ya. Hai bangau, kau lihatkah bulu-buluku yang indah ini? Langsung dia mengembangkan ekornya yang indah. Indah bukan bulu-buluku? Seperti sebuah pelangi. Warnanya cantik-cantik dan indah. Tidak ada hewan-hewan yang seindah bulunya seperti aku. Terus apa jawab si bangau, adik-adik? Bangau bilang, iya,
memang bulu-bulumu sangat indah. Nah, tidak seperti bagaimana kata si burung merak. Tidak seperti bulumu, hanya warna hitam dan putih menjemukkan. Warna putihnya sudah kusam, warna hitamnya juga kusam. Hei, kamu adalah hewan yang kurang cantik, bahkan kusam, menjemukkan. Aduh, kasihan sekali deh kamu bangau. Burung yang tidak cantik, yang bulu-bulunya kusam dan menjemukkan. Nah, begitu kata si merak. Tapi apa sih bangau kemudian melebarkan sayapnya adik-adik. Bangau melebarkan sayapnya, mengepakkannya, kemudian dia terbang tinggi di atas danau. Melayang-layang di atas danau. Kemudian dia berkata kepada si burung merak, "Hai burung merak, bulumu yang indah itu bisakah kau kepakkan? Dan bisakah kau terbang seperti aku, menikmati langit, menikmati alam dengan berterbang di atas ke tempat yang tinggi?" Akhirnya adik-adik, burung merak menjadi malu karena ternyata dia tidak bisa terbang yang tinggi seperti burung bangau. Dia hanya bisa terbang dekat-dekat saja, tapi tidak bisa melayang tinggi di udara seperti burung bangau. Burung merak menjadi malu dan dia akhirnya minta maaf kepada burung bangau karena dia sudah sombong. Burung merak menyadari bahwa setiap orang mempunyai kelebihan sendiri-sendiri dan itu seharusnya tidak boleh disombongkan. Nah, adik-adik, hari ini kita juga belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini belajar tentang bagaimana Bapak Musa mengingatkan orang Israel yang sebentar lagi akan menyeberangi Sungai Yordan menuju tanah perjanjian. Apa nama tanah perjanjiannya adik-adik? Iya, benar, tanah Kanaan. Itu adalah tanah yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel, di mana mereka akan tinggal. Bukan hanya kepada bangsa Israel, juga kepada nenek moyang sebelum bangsa Israel itu ada. Siapa sih nenek moyangnya bangsa Israel, anak-anak? Ya, benar, Bapak Abraham. Dijanjikan kepada Bapak Abraham, kemudian juga kepada anak-anaknya, termasuk anak-anaknya semua, yaitu bangsa Israel. Apa katanya Musa? Kita mengingatkan bahwa setelah mereka sampai ke seberang Sungai Yordan, yaitu tanah Kanaan, di sana mereka akan menemui bangsa Enak. Bangsa Enak ini adalah bangsa yang kuat, yang kejam, yang jahat. Kota mereka berkubu-kubu, tapi mereka tidak perlu takut. Karena Tuhan akan membantu mereka untuk menghalau bangsa Enak itu dari tanah Kanaan, sehingga mereka bisa tinggal di tanah Kanaan sebagai tanah warisan nenek moyang mereka. Nah, dan juga satu hal yang Tuhan ingatkan, setelah mereka bisa merebut tanah Kanaan, mereka tidak boleh sombong. Mereka tidak boleh merasa mereka merebut tanah Kanaan itu dari orang Enak itu karena kehebatan mereka, karena kemampuan mereka sendiri. Bapak Musa mengingatkan tidak boleh seperti itu. Tetapi diingatkan kalau nanti anak-anak yang sudah besar, yang kakak kelas 5, kelas 4, kelas 5, kelas 6 bisa baca sampai ayat yang kelima, anak-anak ya. Di Ulangan 9 pasal yang kelima diingatkan di situ bahwa Tuhan menghalau bangsa Enak itu karena bangsa Enak adalah bangsa yang kejam dan kejahatannya penuh dengan dosa, sehingga Tuhan harus menghukum mereka. Nah, adik-adik, hari ini firman yang kita baca hari ini mengingatkan kita bahwa kalau anak-anakku, adik-adik tersayang itu punya kelebihan, punya kehebatan, pandai sesuatu yang melebihi orang-orang lain, itu bukan karena kita sendiri. Kita tidak boleh sombong. Semua itu ada, kelebihan yang kita punya itu, kepandaian yang punya kita itu adalah dari Tuhan. Anugerah Tuhan kepada kita.
Jadi apa yang harus kita lakukan untuk itu? Kita harus bersyukur. Kita bersyukur dengan segala yang kita punya. Jadi kalau kita punya kelebihan, kepandaian, mungkin kita lebih hebat dari teman-teman kita yang lain, pandai menyanyi misalnya, atau pandai matematika misalnya, kita menggunakannya dengan baik dan bersyukur, bukan untuk disombongkan. Nah, itulah cerita kita hari ini. Kiranya adik-adik bisa mengingatnya. Pertama, kita harus bersyukur dengan segala yang kita punya, karena itu adalah anugerah dari Tuhan kita kepada kita. Tidak boleh disombongkan, dan sebaiknya kita harus rendah hati. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Untuk itu kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami di sorga, hari ini kami belajar seperti Bapak Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tidak sombong, memegahkan diri sendiri saat mereka bisa menghalau bangsa Enak dari tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan dari bangsa-bangsa yang ada di situ, bahwa itu bukan karena kelebihan mereka, tapi karena anugerah Tuhan. Kami juga menyadari, kami berjanji untuk juga tidak menjadi anak yang sombong. Kami berjanji untuk menjadi anak yang rendah hati dengan segala kelebihan yang kami punya. Segala kehebatan, kepandaian yang kami punya, kami percaya itu berasal dari Tuhan. Dan harusnya kami belajar untuk selalu bersyukur karenanya. Hari ini juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menjaga, melindungi, memberikan umur panjang dan kesehatan kepada kepada kedua orang tua kami. Dan berikanlah hikmat, kesabaran, dan lemah lembutan saat dia mengajar, menjaga, dan mendidik kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau menjaga dan melindungi bangsa negara kami ini. Pada saat-saat pandemi seperti ini, Tuhan tetap melindungi kami, sehingga menjaga kami, sehingga kami bisa selamat dari badai COVID-19 ini. Berkati para pemimpin negara kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Menteri, para gubernur, sampai Pak Lurah dan Pak RT di tempat kami Tuhan. Berkatilah mereka dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin bangsa kami dengan adil dan bijaksana. Dan jadikanlah bangsa kami ini adalah bangsa yang damai, sejahtera ya Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami, GPIB Hosiana Berau. Biarlah gereja ini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan menjadi berkat bagi Kabupaten Berau ya Tuhan. Berkati Pak Pendeta serta para majelis, kakak-kakak pelayan yang semua ada di dalamnya, sehingga mereka mampu melayani berdasarkan Roh Kudus dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit karena COVID-19 dan penyakit lainnya. Kiranya hanya dalam nama Tuhan Yesus saja mereka bisa disembuhkan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya ya. Sambil menyanyi, aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan.
berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, kita akan mendoakan persembahan kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami dengar. Biarlah apa yang kami dengar itu Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini biarlah berguna bagi pelayanan gerejamu dimanapun. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri, kita akan menyanyi satu lagi lagu ya, Aku Anak Terang. Semua gerak ya adik-adik ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Nah, Ya. anak-anakku, hari ini kita akan menutup ibadah kita. Yang harus diingat adalah kita tidak boleh sombong, tapi kelebihan kita adalah anugerah Tuhan. Oleh sebabnya kita harus bersyukur. Mari kita berdoa pula, berdoa penutupan dan berkat. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena sudah menuntun kami dan menyertai kami dalam ibadah hari ini. Biarlah apa yang kami dengar menjadi berkat buat kami semua dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami menjadi anak-anak yang rendah hati, tidak sombong dan selalu bersyukur. Anak-anakku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai anak-anakku sekalian dan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita selesai, kita saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.